Gawat, apa-apaan SBY ini menyerukan perang hanya karena kisruh Demokrat yang semakin tak terkendali, rakus, dan serakah. Ternyata hasrat berkuasanya makin menjadi-jadi. Entah apa yang SBY rencanakan. Semakin tua, bukannya semakin menyejukkan, tapi malah sebaliknya. SBY menganalogikan perebutan Partai Demokrat ibarat peperangan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebut anak Presiden SBY Ibas layak diperiksa KPK. Anas menyebutkan dua alternatif KPK periksa Ibas terkait Kongres Partai Demokrat. Bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Alternatif kedua, bisa juga KPK memeriksa Mas Ibas. Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas siap jika sewaktu-waktu akan dipanggil KPK. Kesiapan Ibas ini buntut dari tudingan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tentang perannya dalam Kongres Partai Demokrat 2010 lalu. Sebagai warga negara, kapanpun saya siap bila dimintai keterangan, bila KPK menginginkan dan diperlukan keterangan saya untuk datang di KPK itu sendiri. Tagar tangkap Edi Baskoro ramai usai KLB Demokrat digelar. Tangkap Edi Baskoro ramai berseliweran di platform Twitter. Tagar ini ramai usai digelarnya KLB Demokrat yang memang sedang disoroti publik. Banyak warganet yang menuding bahwa Edi Baskoro terlibat kasus korupsi Hambalang dan EKTP. Seperti warganet dengan nama akun @dazling yang mengunggah foto Ibas, panggilan akrab Edi Baskoro itu dengan tulisan Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010, Yulianis yang juga anak buahnya M. Nazarudin itu meyakini bahwa uang tersebut juga berasal dari penggarapan proyek perusahaan Permai Group. Pada sekitar Maret 2013, Yulianis mengungkapkan bahwa Ibas dalam catatan pengeluaran perusahaan tercantum menerima $200.000 pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Yulianis yang juga anak buah M. Nazarudin meyakini bahwa uang tersebut juga berasal dari penggarapan proyek perusahaan Permai Group. Tak hanya itu, akun dengan nama Jengmia juga mengunggah foto yang bertuliskan segera usut kasus Ibas terkait EKTP dan Hambalang. Namun, tak sedikit juga yang mengatakan bahwa ini merupakan kerjaan buzzer. Seperti akun @pramukti5 yang menuliskan demi apapun buat perampokan partai lain. Sampai ada tagar beginian, kalau lo menyuruh Edi Baskoro ditangkap gara-gara terlibat EKTP, lo sama saja jerumusin putri cantik PDI, tangkap Edi Baskoro. Di lain sisi, SBY malu pada Muldoko, tapi tidak malu tinggalin proyek mangkrak. Terlepas apakah kasus dualisme kepemimpinan Partai Demokrat saat ini adalah karma dari kasus dualisme kepemimpinan PDIP dan PKB, di mana SBY adalah bagian dari pemerintahan saat itu. Ternyata Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat membuat gerah SBY saat ini. Ya, wajar sih, karena dalam KLB, Muldoko didapuk menjadi ketua umum Demokrat yang baru, sedangkan anak SBY, AHY, juga mendapat sebagai ketum Demokrat. Meskipun sampai sekarang, penulis tidak tahu apa prestasi AHY yang namanya tidak ada dalam kepengurusan Partai Demokrat periode tahun 2015 sampai 2020, tetapi malah jadi ketum Demokrat periode tahun 2020-2025. Aneh, tapi nyata. Orang yang tidak pernah ada di partai, lalu sekarang malah jadi ketua umum partai. Dalam tulisan ini, penulis juga ingin mengucapkan selamat kepada Muldoko yang sekarang menjabat sebagai ketum Demokrat. Tetapi, konsekuensinya, beliau harus mundur dari KSP, Kepala Staf Kantor Presiden.
Hal ini perlu diambil agar beliau lebih fokus untuk membesarkan nama Partai Demokrat yang semakin terpuruk saat ini. Selain itu, kurang etis jika ada ketua partai menjabat sebagai bagian dari KSP yang merupakan bagian dari pemerintahan. Hal ini pasti akan dimanfaatkan untuk membuat narasi yang ujung-ujungnya malah menyalahkan Presiden Jokowi. Padahal AHY sendiri berapa waktu yang lalu meralat sendiri pernyataannya bahwa Presiden Jokowi memang tidak terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Reaksi SBY pada Muldoko. Setelah Muldoko menjabat sebagai Ketum Demokrat hasil KLB, penulis melihat jika SBY mengeluarkan pernyataan keras yang ditunjukkan langsung pada Muldoko. SBY menyatakan dirinya merasa malu dan bersalah karena pernah memberikan Muldoko sejumlah jabatan. Kita juga masih ingat saat SBY menjabat sebagai presiden, SBY pernah menunjukkan Muldoko sebagai Panglima TNI pada 2013 lalu. Sebelumnya, Muldoko juga menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Hal itu disampaikan SBY merespon soal terpilihnya Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. SBY malu sudah memberikan jabatan kepada Muldoko sebelumnya. Tapi, apakah SBY malu jika anaknya AHY yang tidak pernah masuk dalam kepengurusan partai lalu menjadi ketum partai? Bahkan, dalam media sosial nasional, SBY malah membawa nama Tuhan dengan mengatakan, termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya. Demi membela anaknya yang sekarang menjadi Ketum Demokrat, SBY malah membawa nama Tuhan dan merasa malu dan bersalah karena sudah pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Muldoko yang sekarang jadi Ketum Demokrat hasil KLB. Apakah begitu? Miris ya, sampai SBY membawa nama Tuhan dalam politik. Pertanyaannya, apakah SBY juga merasa malu meninggalkan banyak proyek mangkrak selama kepemimpinannya selama ini? Sudah berapa banyak proyek mangkrak warisan SBY yang akhirnya terbongkar ke publik setelah SBY tidak lagi menjabat? Ada 5 proyek mangkrak di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Ada 34 proyek listrik mangkrak era SBY yang akhirnya dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ada proyek mangkrak senilai 143 triliun era SBY yang akhirnya diketahui publik setelah Presiden Jokowi menjabat. Dan yang paling fenomenal adalah proyek mangkrak Hambalang. Saking fenomenalnya, SBY yang sebelumnya tidak terima proyek Hambalang dikatakan sebagai proyek mangkrak. Tetapi 2 tahun kemudian, SBY meminta agar proyek Hambalang tidak dikaitkan dirinya dan Partai Demokrat. Apakah SBY mau cuci tangan? Jadi sungguh sangat miris jika SBY merasa malu, bersalah, dan mohon ampun kepada Tuhan hanya karena pernah memberikan jabatan kepada Muldoko. Tapi kita tidak pernah mendengar SBY mengatakan dirinya merasa malu, bersalah, dan mohon ampun kepada Tuhan karena meninggalkan banyak proyek mangkrak selama kepemimpinannya. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan selamat kepada Muldoko sebagai Ketum Demokrat hasil KLB yang bersaing dengan AHY dan anak SBY yang namanya tidak pernah masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat tahun 2015-2020, tapi malah bisa jadi Ketum Demokrat tahun 2020-2025. Sama dengan Muldoko, tidak pernah jadi anggota Demokrat. Bagaimana menurut pendapat Anda?